Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah la hawla wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya ingin sedikit berbagi tentang duri. Duri ini seperti yang saya bawa ini, yang saya perlihatkan ini, durinya sangat kecil, mungkin di kamera tidak terlihat, tapi ketika mengenai bagian tubuh kita, duri-duri ini akan menancap dan cukup menyakitkan. Ketika kemudian kita tidak aware, tidak segera mencabut duri ini, maka sangat mungkin tangan kita menjadi infeksi dan bernanah. Ya, ternyata dari duri sekecil ini pun kita bisa banyak mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran agar kita harus berhati-hati. Even duri itu kecil, bahkan ada yang lebih lembut lagi. Duri dari pisbon di belakang saya ini sangat kecil seperti benang, lunak, tapi ternyata ketika menusuk tangan itu menyebabkan rasa gatal dan kalau tidak segera dicabut itu jadinya tangan kita bengkak. Duri memang Allah ciptakan sebagai bahan, sebagai alat perlindungan diri dari masing-masing tanaman. Duri juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati terhadap duri sekecil apapun. Kemudian apa kaitannya dengan hati kita? Saya tadi terpikir bahwa duri itu ibarat sesuatu yang buruk bagi hati kita. Ucapan kita yang buruk kepada orang lain itu seperti duri kecil yang kita tancapkan ke hati kita. Mungkin lukanya tidak terlalu besar. Ketika kemudian akumulasi tusukan duri yang kecil-kecil itu terus kita biarkan merajam hati kita, maka suatu saat hati kita akan robek dalam konteks yang lebih besar. Kalau tadi duri itu di tanaman, maka duri-duri dalam kehidupan itu yang bisa melukai hati kita sangat banyak ragamnya. Perkataan kita yang negatif itu duri bagi hati kita. Bahkan prasangka kita yang negatif kepada orang lain, apalagi kepada Allah, itu duri bagi kita. Bohong itu duri bagi kita, menipu itu duri bagi kita. Kemudian kemarahan itu juga duri bagi hati kita. Kebencian juga itu duri bagi hati kita, apalagi dendam itu duri yang lebih besar yang akan sangat melukai hati kita. Belum lagi ketakutan akan masa depan yang berlebihan, itu akan menjadi duri bagi hati kita. Kemudian juga trauma masa lalu itu merupakan duri bagi hati kita. Jadi banyak sekali duri-duri, jenis-jenis duri dalam kehidupan ini yang harus kita hindari, yang harus kita waspadai. Karena apa? Karena tadi even duri itu kecil, mungkin kalau tertusuknya sekali tidak terlalu membuat hati kita luka, tapi kemudian ketika duri-duri kecil itu sekali lagi berulang-ulang menusuk hati kita, kita kerap berbohong, kita kerap berdusta, kerap menyimpan dendam, kerap membenci orang, kerap menghujat, kerap kemudian menakut-nakuti hati kita dengan masa depan, menakut-nakuti hati kita dengan trauma masa lalu. Itu membuat hati kita terajam oleh duri-duri kehidupan itu, dan pada akhirnya hati kita terluka, berdarah-darah kalau mungkin bisa kita lihat. Tapi kadang kita tidak aware, meskipun hati kita sudah menjerit kesakitan, meronta, merana, atau bahkan berteriak hati kita karena banyaknya duri-duri kehidupan yang tertancap atau kita tancapkan ke dalam hati kita. Kita tidak aware, kita tidak mawas, hingga kemudian kita mungkin baru disadarkan ketika hati kita tidak lagi berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Hati kita tidak sensitif terhadap hal-hal yang dapat merusaknya. Hati kita kemudian juga tidak bisa nyaman. Kalau sholat tidak bisa khusyuk, kalau berkata tidak bisa dengan sopan, dengan santun, kalau berbuat jadinya kasar, sorotan matanya pun jadi tidak menenangkan, dan lain sebagainya. Apa yang tampil dalam jasad kita,
apa yang keluar dari mulut kita, apa yang terpancar dari mata kita, apa yang terucap, dan perbuatan apa yang kita lakukan adalah wujud dari kondisi hati kita yang ada di dalam dada ini. Kalau kemudian hati kita terajam duri sedemikian banyak, yakin omongan kita akan kacau, pandangan mata kita akan menjadi tajam dan menusuk, tindakan kita pun jadi tidak menguntungkan, tidak membuat orang lain nyaman dan lain sebagainya. Karenanya berhati-hati terhadap ucapan kita, berhati-hati terhadap tindakan kita, terhadap pikiran kita, bahkan terhadap prasangka kita adalah salah satu upaya kita untuk melindungi hati kita dari duri-duri kehidupan tersebut. Bahkan salah satu makna kata dari takwa adalah kehati-hatian. Sekali lagi bahwa kata takwa salah satu hikmahnya adalah kehati-hatian, agar bagaimana kemudian kita yang selalu diajari untuk berbuat atau menjadi orang muttaqin itu selalu berhati-hati. Kita berhati-hati dalam berucap, kita berhati-hati dalam menulis, kita berhati-hati ketika membuat komen, kita berhati-hati ketika membuat konten, ketika menilai orang lain, apalagi kemudian kita harus berhati-hati untuk tidak berprasangka buruk kepada Allah. Terhadap Allah itu prasangka kita merupakan doa. Jadi Allah, aku tergantung prasangka hambaku saja. Kalau prasangka kita baik, insya Allah akan menjadi baik pula bagi kita. Pun ketika kita berprasangka buruk pada Allah, maka niscaya itu yang akan terjadi. Dan prasangka baik hanya akan lahir dari hati yang baik, yang bersih, yang tidak ada luka, yang terlindungi dari tusukan duri-duri kehidupan tadi. Sebaliknya, ketika hati kita kemudian terajam berbagai macam duri, baik itu karena kita sering bohong, baik itu karena kita sering dusta, baik itu karena kita suka berbuat sesuatu yang negatif, maka yakin prasangka kita kepada Allah pun akan menjadi buruk, dan itu pasti akan terjadi. Efeknya, dampaknya bukan kepada Allah, tapi kepada kita. Makanya sekali lagi, menjaga hati itu sangat penting, bahkan mungkin wajib, karena sangat jelas dalilnya bahwa jasad kita ini tergantung hati kita. Baik buruknya hati kita akan menentukan sebaik apa gerak jasad kita, gerak lahiriah kita. Ketika hati kita buruk, maka buruk seluruh perbuatan jasad kita. Ketika hati kita baik, maka insya Allah seluruh gerak jasad kita, perbuatan kita, ucapan kita akan menjadi baik pula. Itulah kenapa membersihkan hati, mengenali hati itu menjadi sesuatu yang mutlak harus kita lakukan. Karena kita sekali lagi, even kita sudah berhati-hati seperti tadi saya sudah berhati-hati untuk menghindari duri ini, ternyata ada duri yang tidak terlihat. Seperti itu mungkin kita sudah berusaha menjaga untuk tidak berkata dusta, tapi mungkin kita keselewa lidah. Mungkin kita coba menulis status yang baik, tapi ada kata-kata yang menyakiti orang lain. Mungkin kita sudah bisa memaafkan satu orang, tapi mungkin di dalam hati kita ada masih menyimpan dendam terhadap orang yang kita anggap menyakiti kita. Mungkin kita sudah berusaha ibadah dengan baik kepada Allah, menunaikan syariat yang Allah perintahkan kepada kita, tapi jangan lupa kita pun harus mawas, harus waspada. Jangan-jangan di hati kita masih ada prasangka buruk kepada Allah. Jangan-jangan kita masih kupur nikmat terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan-jangan kemudian kita tidak khusyuk dalam sholat. Jangan-jangan kita tidak ikhlas ketika kita bersedekah. Jadi itu yang harus kita terus-menerus waspadai, yang harus terus-menerus kita perhatikan, agar kemudian kita aware, kita mawas. Even ada duri sekecil apapun, even ada dusta sekecil apapun, even ada perbuatan kita yang mungkin menyakiti orang lain, kita segera memperbaikinya, membersihkannya, mencabut duri-duri itu dari hati kita, untuk kemudian kita bisa lebih nyaman dalam menjalani kehidupan. Jadi sekali lagi bahwa duri ini kecil, tapi akan sangat
menyakitkan dan dapat melukai tangan atau bagian tubuh kita lain pun, perbuatan negatif, ucapan yang buruk, prasangka yang buruk adalah duri-duri kehidupan yang harus kita hindari. Dan kalau ada yang mungkin sudah tertancap, tergores di hati kita, segera bersihkan. Dan setiap sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah. Maka zikrullah menjadi sebuah kebutuhan bagi kita agar hati kita senantiasa terjaga dari duri-duri yang mungkin menusuknya atau membersihkan apa yang sudah tertancap dan tergores di hati kita. Insyaallah itu akan menjadi bekal bagi kita untuk memiliki hati yang mutakin tadi, yang bersih tadi, yang berhati-hati tadi. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.